Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. La hawla wala quwwata illa billah. Wa ala alihi washabihi wa dzurriyyatihi wa sululihi wa furufuri wa liwali wa dzal kitab. Anna Allah ta'ala yahmina bihimayatihim wa yumituna bimadadihim yafana barakatihim wa anwarihim wa asrarihim wa ulum fid din dunya wal akhirah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang nyampe kemana? Makalah 15 16. Ayo fokus ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatus sadisata asyarata, ini nasihat atau makalah yang ke-16 an ba'dil hukama'i, dari sebagian orang-orang bijak, an ba'dil hukama'i, dari sebagian orang-orang bijak, orang ahli hikmah, dari sebagian orang-orang bijak, udah ketemu belum? Wal maqalatus sadisata asyarata, makalah yang ke-16. Wal maqalatas sadisata asyarata, makalah atau nasihat yang ke-16 an ba'dil hukama'i, sebagian dari sebagian orang-orang bijak, an ba'dil hukama'i, dari sebagian orang-orang bijak. Jadi sekarang ini akan mendengarkan nasihat dari 4 perkara, yang membahas 4 perkara yang sudah ke-14, yang sudah ke-16. Dari siapa? Orang ini nasihat dari sebagian orang-orang yang ahli bijak. Disebutnya kita ahli hukama, ahli hikmah. Mereka-mereka yang bijak ini, yang tidak lepas, yang perilakunya, yang ucapannya sesuai dengan apa yang disabdakan Rasulullah sallallahu alaihi, apa yang diperbuat, apa yang diucapkan sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anna sya'airul imani, anna sya'airul imani, bahwa syiar-syiar iman, anna sya'airul imani, bahwa syiar-syiar iman, ai a'lamahu, tanda-tandanya atau bendera-benderanya iman, a'lamahu, tanda-tandanya atau bendera-benderanya iman, tanda-tanda atau bendera.
Arba'atun yaitu 4 macam minal amali dari amal-amal. Ada 4 macam amal. Jadi tanda atau bendera daripada iman, tanda syiar iman itu 4. Syiar iman itu ada 4. Ada 4 perilaku, ada 4 amal. Yang ini kalau enggak ada 4 amal ini berarti syiar di dalam iman itu tidak ada. Syiar, tanda. Makanya di sini 17 Agustus tandanya bahwa kita merdeka. Tandanya bahwa kita ayo lanjut dulu. Biar gantian dulu saya jelaskan. Tanda bahwa kita merdeka di 17 Agustus karena kita tidak ada yang menghalangi menaikkan bendera merah putih. Dulu Belanda kita belum merdeka, jangankan sampai menaikkan merah putih, sampai kepada membuat bendera baru saja kita dibunuh. Tidak boleh pada saat itu. Maka karena kita ini merdeka, ada tanda syiar bahwa ada negara Indonesia ini dengan adanya bendera merah putih. Makanya di dalam iman, kita mengatakan iman, maka harus ada bendera, tanda bahwa kita betul-betul beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanda iman kita ini dengan 4 perbuatan, 4 amalan. Yang pertama apa saja? Yang pertama adalah at-taqwa. Pertama adalah at-taqwa. Apa yang dimaksud takwa di sini? At-taqwa wa huwa, adapun takwa itu fi ta'ati, di dalam ketaatan. Jadi ketakwaan di sini adalah dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu. Makanya kalau kita lihat definisi takwa itu imtisalu awamirillah wa jitinabu nawahihi, melakukan apapun yang Allah perintahkan dan menjauhi segala larangan Allah. Itu disebut dengan takwa. Kalau kita ngikutin perintahnya Allah dan menjauhi larangannya Allah, ini adalah bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita ingkar kepada Allah, taat tidak? Tidak. Berarti tidak disebut dengan takwa. Takwa di sini adalah karena kita taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yuradu bil ihlasu, yuradu yang dimaksud bihi dengan takwa, yuradu yang dimaksud bihi dengan takwa, al-ikhlasu, apa ikhlas? Yuradu yang dimaksud bihi dengan takwa, al-ikhlasu, apa ikhlas? Di dalam ketaatan, takwa ini di dalam ketaatan yang diinginkan ada ikhlasnya. Bukan sekedar kalian sholat duhur, sholat asar ini kewajiban saya, jadi saya harus lakukan. Tidak sekedar itu, tapi lakukan murni karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini di dalam ketaatan. Jadi di dalam ketaatan kepada Allah, niatkan kalian sekolah, niatkan karena Allah. Kalian hafal Al-Quran, niatkan karena Allah. Wa fil maksiati, dan di dalam maksiat, wa fil maksiati, dan di dalam maksiat, wa fil maksiati, dan di dalam maksiat, di dalam maksiat,
Kalau tadi kan yang diharapkan di dalam taat adalah ikhlasnya. Tapi kalau di dalam maksiat yuradu bihi tarku, yuradu dimaksud. Wa fil maksiati, dan di dalam maksiat yuradu dimaksud. Yuradu yang dimaksud yuradu yang dimaksud bihi dengan takwa, bihi dengan takwa, atarku meninggalkan, atarku meninggalkan, wal hadru dan merasa takut atau berhati-hati. Jadi merasa takut kepada maksiatnya, merasa takut kepada Allah kalau kita sampai melakukan maksiat itu. Jadi di dalam takwa itu kan dibagi dua. Di dalam takwa dibagi menjadi dua. Pertama, menjalankan segala yang diperintahkan Allah. Yang kedua adalah menjauhi seluruh larangannya Allah. Kalau kita, berarti kan ada dua yang harus kita hadapi. Satu, melakukan ketaatan. Satu, menjauhi larangan atau menjauhi. Kalau kita melakukan apa yang Allah larang, berarti kita sudah melakukan maksiat. Allah larang kita menyakiti orang lain, berzina, mencuri. Kalau itu kita semua lakukan, maka kita sama persis bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan jangan sekali-kali kalian bermaksiat kepada Allah. Wakilah dan dikatakan, wakilah dan dikatakan, huwa adapun takwa ini, adapun takwa muhafadzatu adzabis syariati, menjaga adab-adab syariat. Muhafadzatu adzabis syariati, menjaga atau memelihara adab-adab syariat. Syariat-syariat yang ada itu dijaga. Ketika kita sudah menjaga syariat-syariat, disuruh sholat, disuruh zakat, disuruh wudu, disuruh apapun oleh syariat, dan larangan-larangannya kita juga jaga agar tidak sampai kita melakukan hal-hal itu. Kalau kita jaga syariat-syariat tadi, kita jaga, maka disebut dengan takwa. Jadi definisi takwa itu banyak. Ada yang mengatakan itu menjaga adab-adab syariat itu disebut dengan takwa. Wakilah ada yang mengatakan juga, wakilah dikatakan juga, huwa adapun takwa al-iqtida'u bin Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-iqtida'u mengikuti, al-iqtida'u mengikuti bin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-iqtida'u mengikuti, kalau ada yang kelewat kasih tahu saya aja ya, biar enggak mengganggu temannya. Acungkan tangan aja biar saya ulang. Al-iqtida'u mengikuti bin Nabi, kepada Nabi
sallallahu alaihi wasallam qaulan secara ucapan, wa fi'lan atau perbuatan. Jadi perbuatan apa yang kita lakukan, ucapan apa yang kita lakukan, semua ittiba mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengikuti Nabi ini, mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam berarti sudah bentuk takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalian membaca Al-Qur'an apa tidak? Berarti kalian mengikuti Nabi. Kalian disuruh belajar tulubul ilma, disuruh belajar talabul ilmi, suruh mencari ilmu. Ini adalah ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus itu yang pertama adalah takwa. Tadi itu penjabaran. Sebenarnya kalau hanya baca matanya ya takwa saja. Jadi di antara bendera atau tanda keimanan kita adalah adanya takwa. Apa itu takwa yang telah kita bahas tadi, itu bentuk-bentuk takwa. Yang kedua adalah al-haya wal haya'u, dan malu. Haya, malu. Yang kedua malu. Kalau dia itu mengaku beriman tapi tidak punya rasa malu, ya enggak iman namanya. Karena ada hadis al-haya'u minal iman, bahwa rasa malu itu sebagian daripada iman. Ya iman gimana kalau kita saja tidak punya rasa malu? Apa sebenarnya malu itu? Wa adapun haya nau'ani, dua macam. Jadi malu itu terbagi menjadi dua macam. Haya malu. Nau'ani dua macam. Apa saja yang dua macam? Apa saja yang dua macam? Yang pertama adalah nafsaniyu, bersifat naluri. Nafsaniyu, naluri, bersifat naluri. Bersifat naluri. Naluri. Yang pertama bersifat naluri, nafsaniyun. Wawa adapun nafsaniyu. Nafsaniyu adalah gitu saja. Nafsaniyu adalah wahwa adalah alladzi khalaqahu Allah Ta'ala, yang telah Allah ciptakan. Wahwa adalah nafsaniyu ini alladzi yang khalaqahu telah Allah ciptakan. Khalaqahullahu, yang telah Allah ciptakan. Fin nusufi, di dalam jiwa kulliha. Fin nufusi, di dalam jiwa-jiwa, di dalam diri manusia. Di dalam jiwa atau di dalam diri manusia. Kulliha, seluruhnya. Fin nufusi kulliha, kulliha secara seluruhnya.
seluruhnya jiwa, seluruh diri manusia. Jadi malu itu Allah ciptakan di dalam diri manusia. Semua manusia itu Allah ciptakan malu. Terlepas dia pakai malu itu atau tidak. Ada yang nggak tahu malu, ada yang mereka tidak mau, asalnya malu, sudah terbiasa. Pertama ketemu malu, kedua malu-malu, ketiga sudah sedikit yang malu-maluin akhirnya. Rasa malu itu ada di dalam diri manusia, jangan sampai hilang. Contoh kal haya'i min kasfil aurati. Contoh seperti malu dari terbukanya aurat. Kal haya'i seperti malu min kasfil aurati dari terbukanya aurat. Kal haya'i seperti malu min kasfil aurati dari terbukanya aurat. Aurat perempuan itu dari mana? Terbukanya aurat. Kalau aurat laki-laki itu kan, kalau auratnya laki-laki dari pusar sampai lutut. Kalau perempuan seluruh badan. Sehingga ada yang boleh terbuka itu muka sama kedua tangan. Semua badan. Kemudian terbuka aurat itu seharusnya merasa malu. Kalau enggak malu berarti dia enggak iman. Ada yang terbuka jemuran kerudungnya kebuka. Ya kalau perempuan sama perempuan ya biasa. Artinya kepada orang, ya kalau bisa sama yang lain aja juga harus malu. Terus wal jima'i, dan malu bainan nasi di antara manusia, wal jima'i, dan bersetubuh bainan nasi di antara manusia. Banyak orang tapi bersetubuh di pinggir orang. Malu seharusnya. Kalau dia nggak malu berbuat seperti itu, imannya nggak ada. Wal jima'i, dan bersetubuh jima' bainan nasi di antara manusia. Di antara manusia. Banyak manusia di situ, pinggir pantai lah. Itu kan banyak manusia. Berduaan jima' di situ. Nggak tahu malu itu, itu nggak ada urat imannya udah nggak ada ya. Yang kedua wa imaniyu, bersifat imani. Kalau tadi kan bersifat jiwa, bersifat diri manusia, bersifat nafsun jiwa. Kalau sekarang imani, yang bersifat imani. Kalau tadi bersifat naluri. Malu, ada rasa malu dalam diri kita. Malu melakukan zina, malu melakukan buka aurat dan sebagainya. Yang kedua imaniu. Apa imaniu itu? Imaniu adalah ayyamna'a, yang mencegah. Imani ini ayyamna'a, yang mencegah al-mu'mina, kepada orang yang beriman, ayamna, yang mencegah al-mu'mina, kepada orang yang beriman, min fi'lil ma'asi, dari melakukan maksiat. Dari melakukan maksiat, min fi'lil ma'asi, dari melakukan maksiat. Min fi'lil ma'asi, dari melakukan maksiat, khaufan, karena takut. Khaufan, karena takut. Minallahi ta'ala, dari Allah subhanahu wa ta'ala. Minallahi ta'ala, dari Allah ta'ala. Jadi yang kedua, bagian dari malu kedua adalah imaniyun.
Apa imani? Takut. Karena takut kepada Allah. Contoh, kalian mau mencuri, naudzubillah. Oh, saya dilihat Allah. Ini dilarang oleh syariat, sehingga merasa takut. Nah, itu imani. Takut itu masuk kepada haya, malu kepada Allah. Karena takut melakukan itu masuk kepada haya, malu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayo lanjut. Itu yang berapa? Nomor berapa? Nomor 2 ya. Haya. Jadi bendera yang kedua adalah haya. Yang ketiga, wa syukru. Ini satu perumahan nggak dua ini? Hah? Satu perumahan? Oh, satu kamar doang. Oh, yang di belakang? Oh, ini sekamar. Ya, ngobrolnya nanti lagi. Udah nyampe ke kamar. Besti. Ya, nanti ngobrolnya bestinya setelah kita belajar. Sayang waktunya. Wa syukru dan bersyukur. Wa syukru dan bersyukur. Syukur. 3. Yang pertama takwa. Yang kedua haya. Haya itu dibagi menjadi 2. Yang pertama apa? Nafsaniyu. Yang kedua adalah imani. Yang ketiga adalah asyukru. Asyukru, bersyukur. Apa itu bersyukur itu? Wa wadapun asyukru. Wa wadapun asyukru. As-sana'u, yaitu memuji. As-sana'u, memuji. As-sana'u, memuji. Alal muhsini, kepada yang memberi kebaikan atau yang berbuat kebaikan. Alal muhsini, kepada atau atas yang berbuat baik. Atas yang berbuat baik. Bidzikri ihsanihi, dengan menyebut kebaikannya. Bidzikri ihsanihi, dengan menyebut kebaikannya. Kebaikannya. Bidzikri ihsanihi, dengan menyebut kebaikannya. Jadi yang disebut syukur itu adalah memuji atas yang berbuat baik kepadanya, kemudian menyebut kebaikan itu disebut dengan asyukru, bersyukur. Fal abdu, maka adapun hamba. Fal abdu, maka adapun hamba. Hamba. Kita ini adalah hamba daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fal abdu, maka adapun hamba, yashkurullah, hamba yashkuru, bersyukur Allah kepada Allah. Yashkuru, bersyukur Allah kepada Allah. Seorang hamba itu mestinya bersyukur kepada Allah. Maksudnya bersyukur kepada Allah gimana? Ayakni yusni, memuji. Yusni, memuji.
alaihi atas Allah, alaihi atas Allah, alaihi atas Allah, bidzikri ihsanihi dengan menyebut kebaikan Allah, bidzikri ihsanihi dengan menyebut kebaikan Allah, bidzikri ihsani dengan menyebut kebaikan Allah, alladzi yang huwa ihsanuhu, huwa kebaikan Allah, bidzikri ihsanihi dengan kebaikan Allah, alladzi yang alladzi yang huwa ihsanuhu atau kebaikan Allah, huwa kebaikan Allah, huwa kebaikan Allah, ihsanuhu tadi nikmatun adalah nikmat, nikmatun adalah nikmat, wasabru terakhir yang keempat, sabar. Apa yang disebut dengan sabar? Huwa adalah, huwa sabar ini, huwa dan sabar itu, huwa dan sabar itu, huwa dan sabar itu, tarkus syakwa ialah meninggalkan keluhan. Tarkus syakwa meninggalkan keluhan, meninggalkan keluhan, min alamil balwi, min alamil balwi dari sakitnya cobaan, min alamil balwi dari sakitnya cobaan, minal balwi, min alamil balwi dari sakitnya cobaan, liwairillahi ta'ala kepada selain Allah ta'ala. Jadi yang disebut sabar itu meninggalkan mengeluh kepada selain Allah. Kalau kalian ngeluh kepada temannya, ngeluh atas apapun yang terjadi, itu belum sabar. Kalau ngeluhnya kepada Allah, maka disebut dengan sabar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.